Halo Sobat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranjeroto Kompas TV. Nah Sobat Kompas TV, kali ini gue openingnya langsung di dalam mobil ya. Karena kita emang mau nyobain mobil dari Ford Everest Titanium ini gitu. Gue bakal jalan-jalan, gue bakal muter-muter untuk mencobain beberapa fitur dari mobil ini gitu. Tapi Sobat Kompas TV, di video kali ini gue nggak sendirian. Gue akan ditemani oleh bukan seorang ya, tapi dua orang temen kita dari Kompas TV juga. Nah, kira-kira siapa yang bakal nemenin kita? Oke, tungguin aja di video ini sampai selesai. Oke, yuk kita jemput dulu mereka. Nah, Sobat TV, kita kali ini udah mau deket tempat janjian kita, dimana kita janjian mau ketemu untuk mereview mobil ini. Kita udah mau sampai, kita tunggu. Kira-kira siapa sih yang bakal ikut kita review mobil ini? Gitu. Penasaran nggak? Nah, kita udah belok nih, Sobat TV. Nah, itu mereka sudah ada di depan kita. Sepertinya mereka udah siap menunggu kedatangan kita. Nah, itu dia. Nah, Sobat TV, sekarang kita udah bersama dua cewek ini yang akan menemani perjalanan kita hari ini nih ya. Gimana? Seneng nggak kita ajakin? Seneng, happy. Tapi tahu nggak sih mau gua ajak kemana? Enggak, emang mau kemana, Reng? Ada deh, pokoknya ntar kalian pasti suka. Hari ini kita akan bersenang-senang kayak gitu. Nah, kita juga akan mencobain beberapa fitur yang diunggulkan atau disediakan oleh Ford Everest Titanium ini nih, Sobat Kompas TV. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang kita bakalan nyoba satu fitur yang menurut gua ini enak banget sih kalau dipakai di perjalanan luar kota, apalagi ya itu benar-benar berfungsi dan juga membantu si pengendaranya kayak gitu, yaitu Adaptive Cruise Control kayak gitu. Nah, apa? Apa namanya? Itu Adaptive Cruise Control, Sobat Kompas TV. Jadi apa itu Adaptive Cruise Control? Jadi dia itu kayak apa ya? Dia tuh bakal ngontrol kecepatan kita gitu. Kayak ngontrol misal kita set di 90 km per jam, dia bakal 90 terus. Tahu nggak? Kalau gua lepas gini, dia bakal nyetir sendiri. Lihat nih, Fortuner masuk, dia bakal. Oh tuh. Iya. Keren kan? Keren sih. Tuh, jelas. Tapi kita setirnya harus tangannya harus disetir terus selama 10 detik sekali. Jadi dia nggak bisa dilepas terus. Takutnya orangnya yang nyetir tidur kayak gitu. Bukan autopilot, benar. Jadi tiap 10 detik harus digoyang-goyang kayak gini. 10 detik? 10 detik. Misal ini nih, udah kan? Kalau misalkan lebih dari 10 detik? Nah, ntar kita coba ya. Pertanyaan yang bagus, kita coba. Kan ntar pasti ada warningnya tuh. Nah, dia ada peringatannya? Ada. Di layar nanti ada kuning-kuning. Tuh. Gue biarin ya. Coba. Gue apa-apain ya. Dia bakal marahin tuh. Oh, ada peringatannya ternyata. Ntar kalau misal gue abain, dia bakal auto cancel kayak gitu. Tuh. Baru dia ngerem lagi. Canggih kan? Keren. Kalau buat mudik jadinya kayak bisa sambil istirahat. Makanya menurut gue ini cocok banget untuk dipakai di luar kota. Nah, selain itu, penggunaan Adaptive Cruise Control itu juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar kita, kalau kalian tahu. Jadi apa? Maksudnya tambah boros apa? Gimana sih? Enggak, bener. Jadi kalau misal kita di dalam kota atau kita sering ngerem gitu ya, ngerem gas itu, gua kemarin nyoba di sekitar 1:7. Jadi 1:7 itu 1 liter bensin untuk 7 km kayak gitu. Dan kalau di dalam atau di luar kota kayak gini, di dalam tol itu gua pernah tembus sampai di 1:12. Jadi 1 liter tuh bisa dipakai 12 kilo ke depan. Tuh, mantap banget gak tuh? Jadi hampir 2 kali lipatnya lah kalau kita pakai Adaptive Cruise Control. Terus selain Adaptive Cruise Control yang sangat berfungsi ini, kalau buat di luar kota juga, kalau misal kita selek nih sama samping, bukan selek lah ya, kayak misal gua merasa kedinginan, di samping gua merasa kepanasan. Berbeda. Itu, iya, itu ini udah apa namanya, hot zone. Jadi
per zonanya itu bisa diatur sendiri suhu AC-nya. Oh iya, Reng. Iya Jadi dong. kalau misalkan gue merasa kepanasan, terus gue mau ngatur suhunya lebih tinggi, Bisa, coba aja. Tuh. Tuh, lu gue ganti, gue enggak kan? Gue tetap di low, lu di 24. oh iya. Nah, jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas ini dia heater, jadinya panas. Anginnya ntar jadi panas, gitu. Mantap nggak? Enak nih. Makanya- Jadi nggak perlu berantem kalau kepanasan. Nah, kedinginan. itu tujuannya itu. Cinta di belakang juga bisa sih sendirian. Bisa ya kontrolnya kanan kiri. Iya, jadi kalau misal depannya itu kita set di misal di 80 di 17, lu di belakang kedinginan atau kurang panas atau kurang dingin. Ya sesuaiin sendiri gitu. Enak ya, maksudnya masing-masing lo sendiri nih, dia sendiri. Gue pun yang bagian belakang gue sendiri kan. Yoi, jadi kita nggak perlu berantem lah masalah suhu udara. Gitu. Beuh. Nah, sekarang gue tanya nih, kan ini kan kita udah berjalan cukup lama ya. Menurut lo gimana nih bantingan suspensinya, terus suara dari luar tuh gimana menurut lo? Suaranya nggak kedengeran sih. Maksudnya kan ada yang mobil yang kayaknya kalau dari dalam tuh suara luarnya kedengeran kan. Ini tuh nggak, menurut gue ya. Nggak seberapa kedengeran Nggak ya? seberapa, ya nggak nggak berisik banget lah. Terus ya udah. Kalau bantingannya suspensinya enak gak? Kalau Menurut di gue sisi so kiri? far masih enak ya. Masih aman lah nyaman ya. lah ya. Nggak yang nggak enak banget gitu nggak. Oke, kalau Sinta di belakang, Gue sih tadi lu nanya ini ya, suara dari luar. suara dulu deh, suaranya gimana? Dari luar itu menurut gue sih aman banget ya. Dan nggak yang terlalu berisik gitu loh, suara dari luar tuh nggak masuk ke dalam. Itu bagusnya sih menurut gue. Tapi kalau untuk goncangan, kalau misalnya kita lagi di dalam nih, juga masih ini sih, masih bisa dibilang kita masih ngerasain goncangan kalau misalkan jalanannya tuh nggak rata atau nggak maksudnya bergelombang gitu loh, tau nggak sih? Kalau di tol gini sih Jadi menurut dia masih agak getar gitu ya? iya, kalau iya masih agak getar. Kalau di tol sih sebenarnya aman-aman aja karena kan maksudnya jalanannya tuh bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan di luar tol yang maksudnya jalanannya masih kayak Kurang rata kali ya? Kurang rata itu masih kerasa banget sih menurut gue. Oke, berarti kalau di tengah kayak gitu. Berarti kalau di kiri agak aman lah ya, Bung Masih ya? aman. Kalau di kiri aman, berarti kalau di tengah Iya, agak kalau di tengah agak kerasa kerasa. sedikit lah ya. Tapi nggak parah kan, Sin? Enggak. Kalau misalnya berjalan jauh, nyaman nggak kira-kira? Masih tetap nyaman nggak? Kalau untuk perjalanan jauh tuh sebenarnya dia tuh apa ya, kayak stabil gitu loh, tau nggak sih? Cuman kalau Oh, ada iya. goncangan jalanannya yang bergelombang banget itu tuh kerasa gitu. Berarti kalau jalannya nggak terlalu rata, dia masih kerasa Tapi kan kalau gajul-gajuluknya gitu ya? Iya bener. Gajul-gajulnya. Tapi kalau misalnya di tol kan, kalau perjalanan jauh kan biasanya kan di tol kan. Nah itu aman banget sih untuk perjalanan jauh. Misalnya mau mudik nih lo dari Jakarta mau ke Jawa Timur gitu, menurut gue sih aman dan nyaman ya. Oke, nah itu kan tadi impresi Sinta sama Bunga di jalan tol dan juga di jalan biasa nih ya, Sobat Kompastv. Nanti kita bakal ajak kalian berdua ini di jalan yang kurang biasa. Kurang biasa tuh gimana? Nah, belum tahu kan? Enggak. Oh yaudah, Jadi tungguin kita aja. mau kemana? Ini surprise. Nah, gue bakal ngajak kalian ke jalan yang nggak rata, yang nggak biasa dilewatin mobil-mobil normal. Kalian pasti suka. Wow, apa tuh? Apa Sin? Nah, bisa jadi. Sirkuit. Bisa jadi, pokoknya tungguin aja. Nah, Sobat Kompastv juga tungguin aja. Kira-kira gue bakal culik mereka kemana aja ya. Yuk, ikutin kita terus. Nah, kita sekarang udah turun dari jalan tol nih. Kira-kira silakan dirasakan bagaimana suspensinya nih. Kalau di jalan biasa, gimana Bung? Tapi ini jalannya tuh masih mulus ya so far. Jadi belum kerasa yang kayak apa sih, goyang-goyang banget gitu. Kayak butuh jalanan yang kurang bagus. Oh, butuh jalan yang kurang bagus. Maksudnya untuk ngecek ya. Ya, oke, nggak apa-apa kok. Nanti gua ajak ke jalan yang kurang bagus. Soalnya sejauh ini menurut gue sih masih aman, masih oke. Oke. Kalau masalah limbungnya, bentar ya. Limbung tuh kalau misal kalian belum tahu ya, limbung tuh kayak yang kalau kita belokin badannya gini, gini. Ntar rasain ya, ntar coba oke. gua belokin kayak gitu. Oke. Wah, limbung banget. Limbung nggak? Shock ya. Agak shock sumpah. Lumayan limbung ya, masih lumayan limbung ya. Lumayan sih. Oke, jadi tapi lo terlalu terbuang banget nggak? Terbuang
terbuang banget enggak ya, tapi ya cukup terbuang. Maksudnya kerasa gitu loh. Tapi kalau misal dipakai gini, Terbuang tapi cukup terbuang. masih dong. semua masih. ini kerasa juga. Kerasa. Oke, berarti Yang di yang di belakang kayaknya agak itu ya. ngapain ya mobil? Oke. Berarti kalau dipakai gitu pun masih agak kerasa gitu ya. Masih. Wah, di mana ini? Di mana Nah, ini? Ini tuh di daerah yang kalian mau tadi ini. Oke. Daerah yang jarang dilewatin orang, daerah yang nggak rata. Gimana? Ini serius di sini. Serius banget. Di sini banget. Di semak-semak banget Di nih. sini banget, di semak-semak banget. Iya. Ini aman nggak? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya kita pastikan aman lah. Sahabat Kompas TV, awas ya kalau nggak aman tandain muka dia. Tandain muka dia ya. Pasti aman dan jangan khawatir. Di sini kita ditemani oleh Ford Everest ini. Oke. Oke, sekarang kita coba gimana performa Ford Everest Titanium ini. Apakah berhasil membuat mereka nyaman di dalam? Yuk, kita cek. Langsung. Langsung Yuk. sekarang. Nah, sahabat Kompas TV, kali ini kita akan menuruti keinginan dua wanita ini nih untuk mencoba si Everest Titanium ini melewati jalan yang tidak rata dan jarang dilewati oleh orang-orang. Dan ini adalah tempat yang cocok buat mencoba itu semua. Rengga, sumpah. Rengga. Tuh, emang harus pelan-pelan, nggak bisa kencang. Tapi ya oke sih. Anjir, 90 derajat itu. Sekalian kita coba ini performa dari Ford Everest Titanium ini. Apakah mantap buat kita pakai di jalur off-road seperti ini? Reng. Sumpah. Kalian bener-bener aja. Bener kok ini. Sumpah Rengga. Astagfirullahaladzim. Kita juga bakal coba ini beberapa opsi penggerak yang ditawarkan oleh mobil ini, seperti 4-wheel drive-nya dan juga drive mode-nya. Yang menurut gue, mobil ini punya cukup banyak opsi buat di segala medan. Mantap! Nah, sekarang yuk kita coba tanya ke mereka berdua. Kira-kira gimana sih menurut mereka setelah kita ajak off-road pakai si Everest ini? Nah, sejauh ini gimana nih guys? Rasanya guys? Jadi Cinta dulu. pusing ya aku. Iya, pusing Karena sih. yang di belakang tuh guncangannya tuh kerasa banget ya. Jangan kan yang di Kerasa, belakang sih, gue yang duduk di sebelah kiri depan aja tuh kerasa. Nah, tapi kalau misal pelan kayak gini tuh, Kalau pelan Kalau sih pelan aman oke, ya. ini masih aman. kalau pelan oke lah ya. Ini masih aman kok. Tapi kalau misal agak kenceng berarti Pusing. pusing. Sedikit pusing sih. Karena Oke. guncangannya terlalu kerasa menurut gue. Wow. Wow. Biasa. Bagaimana ladies? Luar biasa ya. Apanya nih yang luar biasa nih? Goncangannya. Tangannya semuanya. Luar biasa. Tapi keren. Jadi gimana menurut kalian di jalan yang nggak rata ini, pakai mobil ini seperti apa? Kalau menurut lo gimana? Kalau misalkan jalanannya yang nggak terlalu nikung banget sih masih aman menurut gue. Tapi kalau yang kayak tadi di sana banyak goncangan itu pusing sih. Oh, banyak goncangan yang kayak gini-gini Ya, tadi. tapi Oh, kalau ya. masih yang biasa aja kayak masih aman-aman aja. Tadi kan bisa dilihat juga di footage-nya yang di si Bunga bawa tadi saat kasih video sampai mau jatuh juga HP-nya. Sampai bergoyang-goyang banget. Coba Iya, aku juga suspensinya. Wah, Tuh.
Coba ya agak tes gitu. Iya, tapi overall empuk nggak? Atau enak nggak? Overall empuk sih, enak. Empuk sih Menurut sebenarnya goncangannya tuh karena medannya ini nggak rata. Oh. Emang kan ini medan untuk off-road kan, Betul. bukan jalan raya yang mulus gitu. Betul. Jadi ya seperti itulah. Jadi menurut lo berdua nih, menurut kalian berdua, ini cocoknya dipakai di mana kalau menurut kalian berdua mobil ini? Kayaknya kita sama nggak sih pikirannya? Gimana kamu coba? Kalau menurut gue mobil ini tuh sebenarnya cocoknya untuk di Bukan jalan di jalan biasa sih. raya ya, bukan Di jalan untuk medan off-road Iya. kayak gini sih. Oh iya, bukan untuk tapi off-road gitu. oke, berarti bukan untuk yang pure olahraga off-road atau untuk kegiatan off-road mungkin kurang cocok lah ya. Iya, Tapi kurang bisa kan? Bisa Bisa. banget, tapi lebih cocok di jalan yang biasa aja. Kayak gitu. Tapi Iya. kalau misalkan sahabat Kompas TV yang suka tantangan dan suka olahraga ekstrem gitu kan, Dan mau coba, kayaknya boleh bisa sih. Ya sih, Masih dan, oke lah. dan kita lihat ini juga sebuah SUV kan, dimana SUV itu untuk dinikmati bersama-sama keluarga gitu, kayak apa namanya? Mobil keluarga Mobil lah keluarga ya. lah ya kayak gitu. Nah, tapi kalau misal kalian pengen kapan-kapan nih mau off-road atau misal mudik, tapi ketemu jalan kayak gini, itu aman. siap gitu, banget, oke. siap Dia banget. masih bisa. Masih bisa, tapi ya lagi-lagi ini memang kayaknya bukan spesialis buat off-road kayak gitu. Betul. Cuman Betul buat off-road bisa Bisa. banget, bisa Bisa. banget. Dan empuk lah ya termasuk tadi ya. Empuk. Kalau misalkan kayak jalan misalnya di desa Ah. atau mungkin perkampungan yang masih belum rata jalannya tuh sebenarnya aman. Masih Tapi oke. kalau Kayak untuk medan jalan yang bolong sama batu-batu tuh masih oke sih menurut Iya. gue. Tapi kan kalau medan ini kan medan yang khusus off-road ya guys ya, yang Ada Lagi nih, miring-miring. kayak yang Itu begini loh gitu loh maksud gue tuh. Oke, terima kasih Sinta. Terima kasih Terima juga kasih atas Bunga waktunya sudah menemani dan pengalamannya Ranger ya. Auto, bener. Jangan kapok ya. Oh enggak. Enggak. Beneran nggak kapok kan? Enggak. Tidak. Tadi soalnya ada yang ngerasa agak pusing gitu sama Silvi. Dan hampir untuk menyerah, cuman akhirnya dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Yes. Yeay. Kongres buat Cinta, kayak gitu. Nah, mungkin Sahabat Kompas TV kayak gitu dulu video dari kita bertiga. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga follow TikToknya dan Instagram di ranger.auto. Di situ kita bakal bikin konten yang banyak, oke? Betul. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!